Nih, bisa ditunjukin dulu ke kamera ya. Oke, keren banget ya teman-teman ya, bisa magang di salah satu perusahaan BUMN terbesar ya di Indonesia. Halo sahabat Bisdik, welcome to the very first episode of podcast Sahabat Bisdik. Jadi karena hari ini adalah episode pertama kali di podcast Sahabat Bisdik, jadi aku juga mau kenalan dulu. Kenalin, nama aku Yohana sebagai host di episode pertama kali ini. Perdana banget nih, dan aku super duper excited karena bisa nemenin kalian di episode pertama kali ini. Buat yang belum tahu, Sahabat Bisdik adalah tempatnya anak-anak bisnis digital Untak Semarang buat sharing knowledge, sharing experience, buat belajar bareng dan cerita-cerita seru. Nah, di episode kali ini, di episode pertama ini, kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu topik yang sangat amat dekat dengan para mahasiswa. Nggak lain dan nggak bukan, yaitu magang. Nah, tenang aja teman-teman, karena di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin dengan ketiga mahasiswa bisnis digital Untak Semarang yang keren-keren banget. Oke, jadi di sini aku bertiga sama teman-teman dari bisnis digital Untak Semarang. Jadi kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Kita kenalan dari paling pojok. Halo teman-teman, kenalin aku Alia Indriawati. Aku mahasiswa Untak Semarang jurusan Bisnis Digital dan sekarang aku semester 5. Oke, selanjutnya. Hai teman-teman, aku Imelda Adelia, mahasiswa Bisnis Digital Untak Semarang, sama juga semester 5. Oke, untuk yang terakhir. Halo semuanya, aku Sekar, mahasiswa Bisnis Digital semester 5 juga. Apa kabarnya nih teman-teman? Apakah baik-baik saja atau adakah sesuatu yang terjadi? Baik banget sih. Alhamdulillah masih baik sih. Alhamdulillah, Kak Sekar Masih gimana? oke. Masih oke untuk sekarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama. Oke, ceritain dong teman-teman, kalian itu magang di mana sih dan di bagian apa sekarang? Jadi siapa dulu nih? Gimana dari yang dulu aja? Boleh. Oke. Aku tuh magang di Telkom Semarang, Regional 3 itu ada di Jalan Pahlawan Semarang ya. Nah, untuk job desk-nya sendiri itu kalau aku inputer. Jadi aku dipegang sama 2 mentor. Yang pertama khusus untuk inputer klien, dan yang kedua itu nginput pajak untuk perusahaan. Oh, berarti ini ya, kaitannya sama pajak juga ya? Betul, kalau aku pribadi ya sama pajak. Oke, berat banget nggak sih dipegang 2 mentor tuh? Agak pusing ya kadang ya, karena kan pikiran mentor kan beda-beda tuh. Kadang yang satu nyuruhnya gini, yang satu nyuruh gitu, ya udah jalanin aja dulu. So far so good. So far so good sih. Oke, untuk Kak Email? Sama ya, aku magang di Telkom juga. Nah, tapi aku bagian administrasi. Tugasnya sih cukup beragam ya, mulai dari input data juga, terus menghubungi pelanggan, sama bikin dokumen buat laporan. Gitu aja. Menghubungi pelanggan, berarti kayak admin gitu ya? Iya, Oke, selanjutnya untuk Kak Sekar? Aku magang di Telkom Semarang juga, untuk bagiannya itu admin dari account manager. Awalnya juga aku kayak awal pegang ada perpajakan juga, cuma habis itu lebih ke administrasinya kayak ngurusin dokumen, update data pelanggan di sistem, sama kadang juga menghubungi klien langsung ada kendala atau enggak gitu sih. Berarti nggak jauh beda sama Kak Email ya? Betul sih. Oke, berarti kalian sama-sama di Telkom ini ya, Telkom Pahlawan Semarang ya? Betul. betul banget. Aku lihat-lihat kayaknya pada pakai ini nih, pada pakai lanyard nih. Bisa ditunjukin dulu ke kamera ya? Oke, keren banget ya teman-teman ya, bisa magang di salah satu perusahaan BUMN terbesar ya di Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya kakak-kakak. Waktu pertama kali kalian masuk di Telkom ya, itu ekspektasi kalian sama realitanya tuh beda jauh nggak sih? Siapa dulu nih yang jawab nih? Mungkin bisa dari Kak Imal dulu. Oke, Kak Email boleh. Dari aku ya, kalau dari menurut aku tuh termasuk beda ya, karena waktu pertama kali itu saya ngiranya bakal banyak observasi, tapi ternyata hari pertama tuh udah dikasih tanggung jawab dan belajar input data. Tapi enaknya sih di sini tuh pegawainya sopan dan ramah banget ya, jadi aku jadi gampang adaptasi dan belajarnya jadi gampang. Oh gitu. Berarti pertama kali masuk tuh langsung banyak kerjaan ya? Ya, Dikasih kerjaan gitu. ya cuma dikasih tanggung jawab dan suruh belajar dulu. Oh, gitu. At least pegawainya seru-seru ya. Seru banget.
Lanjut ke siapa lagi nih? Kamu duluan aja. Oke, Kak Sekir. Kalau dari aku ekspektasi sama realitanya nggak terlalu jauh beda ya, karena sebelumnya kan aku pernah magang juga di KPP Semarang Timur sini bareng Aulia juga. Kan kita pasti diajarin dulu karena pertama kali pasti semuanya harus belajar dari nol gitu kan. Cuma menurutku aku pikir tuh bakal paling administrasi yang ringan-ringan aja gitu. Ternyata kita juga harus terjun ke lapangan langsung, ikut visit, komunikasi langsung sama pelanggan, itu sih yang bikin challenge baru. Oke, I see. Berarti memang ini ya, magangnya nggak kayak magang ya. Nah, betul. Kayak kerja beneran ya. Gitu. Karena sampai visit juga ya, berarti. Iya, beberapa kali ikut visit. Itu berarti ketemu pelanggan, ngobrol langsung ke pelanggan atau? Ya, kan visit itu kan kita juga didampingi sama mentor. Cuma kan kita juga harus disuruh belajar, kamu harus komunikasi langsung nih sama pelanggannya. Jadi kita juga sedikit-sedikit harus bisa public speaking ke pelanggan langsung. Bagus berarti ya, melatih public speaking juga ya. Betul. Oke, lanjut ke Kak Awal. Untuk ekspektasi dan realitanya ya kurang lebih karena sebelumnya aku juga pernah magang di KPP Semarang Timur sama Sekar. Jadi karena juga di waktu wawancara itu aku di warning untuk langsung fokus ke perpajakan. Makanya kayak aku pikir ya emang kurang lebih sama gitu. Kayak di KPP tuh gimana, di magang sini juga gimana. Cuman waktu pertama kali datang itu tiba-tiba kita disuruh, aku dan Sekar ya pertama kali itu disuruh untuk ikut survei ke KPP Semarang Timur, menanyakan lebih lanjutnya gimana sih pajak itu untuk perusahaan, perbedaan pajak perusahaan dan perorangan gimana dan lain-lainnya kayak gitu. Dan besoknya juga aku pribadi itu disuruh ikut survei ke perusahaan, bantu dokumentasi, terus bicara sama pelanggan, ngurusin kontraknya dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku pribadi. Oke, berarti ini ya, apa? Benar-benar latihan perpajakan banget ya? Iya, lebih mendalam ke perpajakan. Berarti sampai sekarang masih ini? Masih. belajar pajaknya? Masih per bulan kan, pajak itu untuk perusahaan kan per bulan. Jadi tiap awal bulan biasanya aku ngatur pajaknya. Bagus dong, bisa buat nanti ke depannya ya prospek kerja kamu. Iya, apalagi kan Daftar aku pajak. bisnis digital kan, ekonomi kan, jadi kayak lebih nyambung. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian tuh pura-pura sibuk padahal lagi nggak ada kerjaan? Sering banget berarti ya. Cukup sering sih, termasuknya sih ya. Boleh diceritain nggak itu gimana? Pura-pura Boleh, sibuk. boleh. Jadi itu kita dikasih kerjaan, nah kita udah selesaiin tuh. Nah, tapi kalau udah selesai itu kan kita nggak mau tuh dikasih kerjaan langsung lagi ya. Ini relate sesungguhnya ya. Jadinya aku tetap mantengin laptop, tapi aku nonton film gitu. Dia tetap saja sibuk. Anak itu ngapain tuh mantengin laptop terus, kan sibuk tuh. Iya. Kelihatannya sibuk ya. Iya, padahal aku nonton film. ya. Yang lainnya. Kalau dia nonton film, kalau aku main game, tahu kan game Roblox itu. Tahu Nah, banget. waktu itu kan lagi hitsnya tuh Roblox sama Discordan kan. Jadi ketika mereka lagi nonton film ya aku main game aja. Kan sama kelihatannya kayak manteng laptop Iya. gitu kan. Nah, kalau aku sendiri biasanya cuma scroll spreadsheet-nya ya, terus main game dari HP itu kan laptopnya aku gelapin, aku itu jadi kayak gini. Nah, Lebih game licik ini, lebih licik. nah gitu aja sih, cuma takut biar nggak dilihat, nah ini nganggur harus dikasih kerjaan, kan masih istirahat dulu lah Pak, sebentar gitu. Kok kalian tadi kan mention katanya takut dikasih kerjaan lagi. Emang mentornya kalian suka ngasih kerjaan terus kah atau gimana? Jujurnya tuh tinggal yang kalau memang kita nganggur atau kelar udah ya, kelar, kalau dikasih. bisa Oh, dikasih dikasih lagi. Iya, pasti ada lagi. Biar lebih produktif katanya. Iya. Soalnya kan aku kalau dengar anak magang biasanya banyak yang bilang tuh banyak nganggurnya gitu. Katanya paling cuma ngeprint doang atau ngurusin arsip gitu. Kalau kalian Nah ini Ini gak berlaku di mentor kita ya katanya. oh berarti tergantung mentor ya? Iya, itu Betul. mentor kalau kayak gitu. Berarti kalian ini beruntung atau malah tidak beruntung ya? Jadi? 50-50 deh. Oke, oke. Beruntung juga kan karena kita kan lebih tahu banyak hal daripada anak magang lain. Belajar banyak gitu. Banyak ada positif dan negatifnya. Iya. Betul. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan keempat nih. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasa insecure atau ngerasa kayak aku tuh belum bisa apa-apa gitu? Dan kalau misalkan pernah, itu gimana sih caranya kalian ngatasinnya?
Coba dulu nih, sekarang deh. Boleh kan duluan. Kalau aku pribadi ya insecure itu ya hal wajar gak sih, karena kan pasti ada orang yang lebih baik dari kita gitu. Kalau insecure banget itu aku pribadi memang kurang bisa komunikasi sama orang. Sama skill Excel itu kan harus dipelajari banget kan. Apalagi waktu pertama magang di sini tuh teman-teman yang lain komunikasinya oke, Excelnya apalagi. Jadi itu kayak wah, aku nggak bisa apa-apa nih, aku harus gimana ya gitu. Cuma cara ngatasinya itu mungkin kita harus terus belajar karena memang semuanya tuh harus dimulai dari nol. Terus itu jangan gengsi, jangan malu tanya sama orang yang lebih pintar. Gitu aja sih. Oke, berarti emang Kak Sekar ini ya introvert banget ya. Tapi sekarang udah bisa, maksudnya udah sedikit-sedikit. Lumayan. Karena dari visit itu kan kita juga diajarin gimana komunikasinya. Dan terus akhirnya bisa public speaking. Oke, keren banget. Oke, lanjut ke siapa nih? Kak Aul boleh? Boleh. Kalau aku pribadi itu untuk insecure pasti ada ya, karena kan kita pertama kali datang dengan dunia yang berbeda juga. Kalau ke-insecurean yang paling bikin aku ngerasa tuh kayak seperti yang Mbak Sekar bilang, komunikasinya tuh istilahnya kita kan pasti ada pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Nah, kalau dari aku pribadi itu agak susah untuk menanyakan hal tersebut. Jadi kadang mikir 2 kali, 3 kali di kepala, tanya nggak ya. Tapi kalau misal nggak tanya juga nanti kan kalau ada kesalahan malah lebih Kita yang ribet lagi, rugi. betul, lebih rugi lagi kan. Makanya ya itu jadinya Mau nggak mau harus belajar berani tanya. belajar berani tanya, karena emang insecure kan pasti ada di setiap orang pertama kali. Cuman ya bisa berpikiran jangan kayak aku nggak bisa ini nih, tapi pikirannya kayak gimana ya cara ngerjainnya biar aku bisa jadi kayak gitu. Bener banget. Gitu sih. Tapi sekarang udah aman ya untuk tanya-tanya. Malah menurut mentor-mentor itu aku tipikal yang banyak tanya kayaknya deh. Bagus nih, berarti malah ini kan ngerubah kamu juga kan. Iya. Awalnya takut buat tanya, akhirnya sekarang tanya terus ya. Kepo banget nih kayaknya nih. Oke, boleh lanjut ke Kak Email. Kalau aku sih kurang lebihnya sama ya, tetap ada insecure. Apalagi kalau dari Excel itu, aku tuh nggak terlalu biasa megang Excel. Nah, kalau di sini kan kebanyakan tuh data-data di Excel juga, jadi kurang bisanya di Excel sama public speaking sih. Apalagi terutama kalau kita menghubungi pelanggan tuh, kadang kan pelanggan tuh suka tanya-tanya juga ya. Nah, jadi dari kita tuh bingung Kak, penyampainya gimana sih biar pelanggan ini paham gitu. Apalagi di administrasi perkantoran ini kan aku pertama kali juga belajar, jadi masih insecure. Oke, berarti memang kalau ngobongin pelanggan tuh susah ya ngerangkai kalimatnya ya. Iya, biar pelanggannya paham itu gimana gitu. Terus yang Excel itu sekarang udah Udah, karena dari sininya banyak yang welcome untuk ngajarin kita. berarti kebanyakan problemnya ini ya Excel sama public speaking gitu. Iya, betul. Cuman so far udah aman sekarang. Aman. Bagus lah, berarti ya magang benar-benar bikin kalian berubah ya. Iya, lebih ilmu banget ini. betul, nambah Ilmu. ilmu, lebih pinter kan. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kali ini nih beda nih dari yang tadi nih. Sebenarnya tuh ada nggak sih hal yang lucu atau awkward moment atau fail moment gitu yang mungkin bisa kita ketawain sekarang? Sebenarnya tuh Banyak banget. Boleh diceritain dong dari siapa? Siapa dulu nih? Oh dulu deh. Boleh. Oke, boleh. Kalau dari aku pribadi ada 2 hal ya. Itu yang pertama, kan kita kan komunikasi dengan pelanggan nih. Iya. Nah, kalau untuk aku pribadi kan inputer. Jadi aku perlu data-data pelanggan kayak KTP, foto selfie dengan KTP. Nah, waktu aku minta data itu, aku pernah dikatain pinjol. Karena Mbak, ada pinjol dari mana? Saya bingung dong. Akhirnya ya aku minta tolong mentorku, Bapak boleh mohon dibantu nggak? Ini malah dikiranya saya admin pinjol gitu. Jadi benar-benar dianggap jadi admin pinjol. Iya beneran. Terus itu caranya buat ngatasinnya gimana? Ya, Agar percaya biar kamu tuh bukan admin pinjol gitu. ya akhirnya kan saya jelasin ini untuk pemasangan internet di sini di Telkom gitu kan. Dan saya juga minta bantuan sama mentor saya untuk bantu di telepon gitu via HP saya. Terus akhirnya, oh maaf ya Mbak, sebelumnya pernah mengira ada admin pinjol gitu. Berat banget ya. Iya di sini kerjanya. Ya, boleh lanjut ke
Kak Ima? email deh boleh deh. Oke. Kalau dari aku, hal lucu ya tadi ya. Sebenarnya banyak, tapi yang ini tuh nggak tahu ini lucu atau enggak, tapi menurut aku nih, aku malu banget sampai kalau aku ingetin aku pengen ketawa gitu. Cuma masalah dispenser dan aku nggak bisa ganti gitu. Jadi pertama kali tuh aku haus ya. Nah, kan di sini ada itu ya fasilitas buat isi ulang air. Nah, aku tuh lagi mau isi minum buat aku minum. Nah, tapi aku nggak tahu kalau itu habis. Padahal kan itu ada sensornya kalau tanda mau habis. Jadi kok itu aja lah, kok apa? Kepencet aja deh. Nah, ternyata bunyi titit gitu. Dan suaranya kenceng banget. Jadi tuh pada karyawan yang lain tuh pada nengok ke aku semua jadinya. Terus pada sorakin, ayo ganti lo. Yang terakhir bunyi harus ganti, katanya gitu. Nah terus, karena aku nggak bisa ganti ya, karena emang aku pertama kali pakai dispenser yang kayak gitu. Jadi terus aku digantiin gitu. Jadi aku tuh malu banget gak bisa ganti sendiri. Terus panik banget gak sih? Panik lah. Semua mata memandang gak sih? Iya. Jadi ini ya, jadi apa namanya sebetulnya tuh Spotlight. Iya, spotlight. Gitu ya. Lihat aku jadi kamu juga malu banget. Kenceng banget ya. Iya kan, walaupun cuma karena habis doang kan. Padahal ya, tapi kalau udah biasa ya nggak apa-apa, Udah tinggal biasa. ganti. Dia karena Emang, dia emang pada itu, pada ngerjain aja sih, corakin. Oke lanjut Kak Seka. Pengalamanku yang lucu sendiri tuh mungkin ini bisa disebut kurang ajar ya daripada lucu gitu. Aku tuh kalau ketawa kadang refleks mukul orang di sebelahnya kayak gitu. Kebetulan waktu itu aku lupa sebelahku mentorku. Jadi waktu kita bercanda itu gak tahu ngomongin apa tapi lucu banget. Jadi aku Jadi kamu mukulin mentormu sendiri. nggak sengaja itu namanya. Ngajar ya Kak itu ya. Aku kurang aja ya. Maaf ya Pak. Mentornya baik gak? Maksudnya mentornya friendly gitu gak? Humble gak? Untungnya beliaunya nggak masalah sih, malah ikut ketawa juga untungnya. Dua kata lucu ya teman-teman, nabokin mentor. Berani banget emang. Iya, lucu banget itu. Agak lain emang. Refleksnya nggak ngeliat-ngeliat ini ya, nggak ngeliat-ngeliat sikonnya. Betul. Jadi tuh kalau diinget, ya ampun, kurang ajar banget gue, ya ampun. Gak apa-apa lah, jadi pengalaman lah ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Satu pesan buat teman-teman bisnis digital yang belum magang nih. Apa yang wajib mereka siapin? Menurut kalian? Dari aku dulu nih ya. Oke. Kalau aku satu pesan ya, satu pesan tuh buat adik-adik, jangan takut dan harus mencoba magang. Kalau mikirnya mereka tuh kan magang tuh pasti, magang ketemu orang-orang baru, kantoran, terus pada dikasih kerjaan banyak, lu nggak usah mikir gitu. Harus berani nyoba. Karena magang ini menambah pengalaman dan ilmu banget ya. Apalagi untuk pengalaman nanti buat ngelamar kerja. Harus berani nyoba sih menurutku. Jangan dengarkan orang lain dah gitu. Biar nggak ini ya, biar nggak kaget ya waktu Iya. pertama kali turun ke dunia kerja ya. Kalau kata kita mah ancang-ancang ya. Ancang-ancang ya. dunia kerja. Iya. Lanjut. Asal boleh. Kalau dari aku sendiri, pesannya itu yang pertama harus siapin mental, terus yang kedua itu harus punya mindset mau belajar. Jadi kamu tuh jangan nunggu jago, jangan nunggu bisa dulu. Kita tuh harus belajar step by step dari awal. Terus kadang-kadang hal kecil kayak kita sopan, saling sapa ke orang-orang, komunikasi itu juga malah kadang lebih dihargai daripada skill yang sebenarnya kita punya gitu. Jadi intinya jangan ragu buat mau belajar dari awal. Oke, bagus banget sih ini pesannya sih. Jadi jangan ini ya, jangan pernah ragu ya. Apapun tuh harus dicoba ya. Ya, Apapun kalau apa namanya, kalau lagu apa namanya yang sekarang tuh jawab apa we tak tabrak, menghalang gitu ya. Betul. Mumpung masih muda juga, semuanya harus dicoba. Coba dari muda. Oke, benar banget. Lanjut ke Kak Amin ya. Kalau aku pribadi ya, kurang lebih sama ya. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Apalagi especially kan aku perpajakan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngurusin pajak atau mungkin membantu orang lain untuk membayar pajak, ya belajar aja sih. Barangkali memang kalian tertarik bisa ke KPP atau mungkin tiba-tiba ditarik ke Telkom, kan nggak ada yang tahu. Jadi jangan lupa bayar pajak ya. Ya, jangan lupa bayar pajak teman-teman. Keren banget ya, maksudnya
kamu akhirnya bisa mengerti ilmu tentang perpajakan juga. Iya, Itu juga buat ancang-ancang kamu nanti kan bisa daftar di perpajakan gitu kan. ya mungkin bisa ya, lumayan lah. Berarti benar banyak ini ya, banyak pesan positifnya ya kalian magang ya, terutama magang di Telkom. Iya. Oh iya, aku belum sempat tanya, kalian magang berapa lama sih di Telkom? Kita magang 6 bulan. 6 bulan, oh, lama juga ya magang 6 bulan ya. Iya. Banyak suka dukanya pastinya. Banyak banget. Banyak banget sih. Itu seru banget sih. Jadi seru ya, so far aman-aman aja. Oh, Aman tambahan. dan harus dicoba. Harus Kalian coba. kalau mau coba magang, kalau bisa jangan coba 1 bulan aja, karena 1 bulan tuh kayaknya nggak ada experience-nya apa. nggak ada ya. apa-apanya ya. Iya, kayak itu. kalian cuma datang, pergi, say goodbye gitu, kayak kurang nggak sih? Mending 6 bulan aja kayak kita. Seru banget, malah jadi momen yang paling Iya. susah dilupakan ini. Betul. Tapi sebenarnya kalian dari awal ini nggak sih waktu dikabarin buat magang 6 bulan tuh kayak seneng atau kayak aduh kok lama banget sih gitu, awal-awal? Awalnya sih mikirnya lama ya, karena kan Kepikirannya lama ya pasti. Iya, lama. Kayak setengah tahun gitu kan. 1 semester loh itu maksudnya Iya, kan. semester ya. Iya. 6 bulan itu, makanya awalnya kayak kita mikirnya lama banget. Ya, gitu kan. tapi setelah dicoba, Wah, ternyata terasa. kurang ya. 6 bulan kurang ya. Iya. Magang abadi kalian. Kalau mau sih boleh ya magang Bismillah, gitu. karyawan tetap. Amin. Oke teman-teman, itu pertanyaan dari aku. Nggak kerasa ya, obrolan tadi kita seru banget. Banyak banget cerita dan pengalaman dari kalian. Mulai dari awal kalian masuk, gimana cara ngesesuaiinnya, adaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Terus tadi juga ada apa? Insecure juga. Cerita-cerita lucu tadi ya. Oke, buat sahabat Bisdik yang belum magang, aku harap semoga cerita dari podcast kali ini, episode kali ini bisa jadi bekal dan motivasi buat kalian semua dan bikin kalian jadi percaya diri gitu. Dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak kalian di sini, semoga bisa bikin kalian pada punya semangat dan motivasi untuk coba magang gitu. Ada pesan lagi dari teman-teman buat adik-adik nih, adik-adik Bisdik, apalagi terutama Bisdik Digital Untak Semarang. Oh, ada pastinya ya. Pesannya nih buat adik-adik atau yang baru nyari kuliah, boleh nih nyoba di Bisdik nih, bisnis digital. Apalagi bisnis digitalnya Untak ya, karena prospek kerjanya ini udah oke banget gak sih ya? Betul. Lagi Apalagi diincer digital, prospek sekarang kerjanya. semuanya serba digital Iya, ya. Perpaduan antara bisnis dan digital ya. Iya, itu yang paling dicari perusahaan saat ini sih Saat jatuhnya ini. sih. Apalagi ada pengalaman magang dari kami nih, masa kalian nggak pengen nih? Seru banget nih kita. Kalian yang mau daftar, yang mau nyari kuliah gitu, Iya. jangan lupa ke Untak Semarang ya. Iya, karena Masukin belum jurusan. tentu selain di Untak itu lebih asik loh magangnya. Oh, Apalagi kan udah kerjasama juga sama Telkom. Iya, jadi Iya, kita betul. tuh ada kerjasama dengan Telkom. Jadi kalian nggak usah bingung nanti mau magang tapi magang di mana ya gitu, karena pasti repot-repot nyari, Iya. ya kan? bisa aja kalian juga masuk ke Telkom. Iya, karena bisnis digital juga udah dilurusin kalau bisa magangnya di Telkom aja. Teman-teman kalian yang lagi nyari tempat buat kalian kuliah, buat mencari ilmu, bisa ke Untak Semarang. Ya nggak tuh? Ya ketemu tuh kakak cantik juga loh ini loh nanti loh. Dari Untak Semarang. Ketemu kita yang agak-agak. Amat kan ya kuliah di Untak. Oke banget loh. Oke sih. Oke banget sih. Tuh, teman-teman kalian yang mau daftar langsung aja ya. Di bawah sini ya guys Instagramnya. Bisa di follow, bisa tanya-tanya. Oke, terima kasih banget nih buat Kak Sekar, Kak Imil, sama Kak Aul yang udah sharing pengalaman magang dan tips-tipsnya. Dan tentunya terima kasih buat sahabat Bisdik yang udah mau dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus buat pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sahabat Bisdik. Karena kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan pastinya inspiratif bareng anak-anak bisnis digital Untak Semarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Yohana pamit undur diri. Bye-bye. Bye.